Korupsi merupakan kasus yang masih terus terjadi di Indonesia. Hingga kini masih banyak bermunculan kasus korupsi yang terendus Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait kejahatan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terkait terdakwa korupsi yang merugikan keuangan negara. Belaid ini ditekan oleh Ketua MA Syarifuddin dan diundangkan pada 24 Juli 2020 lalu. Adapun pada intinya, belaid ini memungkinkan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor dipidana seumur hidup bila merugikan negara di atas 100 miliar rupiah. MA dalam pertimbangannya merilis Perma I1 2020 adalah untuk menghindari disparitas hukum pada kasus yang serupa. Untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa diperlukan pedoman pemidanaan. Ungkap pertimbangan poin B dalam perma tersebut seperti dikutip tribuntimur.com Minggu 2 Agustus 2020. Dari 5 pelaku korupsi dengan nilai jarahan terbesar di Indonesia, kami hadirkan ini saudara. Yang pertama adalah Edi Tansil, pria kelahiran Makassar tahun 1953 ini terlibat dalam kasus kredit macet Bapindo dengan nilai jarahan sebesar 9 triliun rupiah. Lalu ada David Nusawijaya dalam kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dengan nilai jarahan saudara yaitu 1,2 triliun rupiah. Masih dari kasus korupsi BLBI yaitu ada Adrian Kiki Aryawan yang membobol bank dengan nilai jarahan 1,5 triliun rupiah. Selanjutnya saudara, tidak kalah fantastisnya ada nama Eko Adi Putranto. Pria kelahiran Jakarta tahun 1967 ini merampok negara senilai 2,6 triliun rupiah dalam kasus yang sama yaitu bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dan yang terakhir, Maria Pauline Lumowa dengan kasus letter of credit fiktif. Dirinya merampok uang negara melalui Bank Negara Indonesia atau BNI senilai 1,7 triliun rupiah. Kami hadirkan biografi dari Maria Pauline Lumowa, lahir 27 Juli 1958 di Paleloan, Minahasa, Sulawesi Utara. Maria menjadi warga negara Belanda sejak tahun 1979. Ia merupakan pemilik dan juga pemimpin dari Gramarindo Group, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang ekspor hasil perkebunan, pupuk cair dan juga industri marmer. Produknya sebagian besar diekspor ke negara-negara di benua Afrika seperti Kongo dan juga Kenya dan juga ke Singapura.